Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Regi Putra Firdaus, NIM 2502070, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Laporan Praktikum Agroklimatologi, judul penggunaan anemometer. Latar belakang anemometer berakar pada kebutuhan manusia untuk memahami kekuatan alam, khususnya angin, yang sangat krusial bagi navigasi, pelayaran, dan perakiraan cuaca sejak berabad-abad lalu. Istilah anemometer sendiri berasal dari bahasa Yunani anemos, yang berarti angin, dan metron, yang berarti pengukur. Adapun tujuan praktikumnya yaitu penggunaan anemometer secara umum adalah untuk membekali praktikum siswa atau mahasiswa dengan keterampilan teknis dan pemahaman ilmiah mengenai pengukuran parameter atmosfer. Alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama yaitu anemometer, kedua jam atau arloji, yang ketiga buku dan pulpen. Cara kerja: yang pertama, persiapan. Pasang baterai. Pastikan baterai terpasang dengan benar pada anemometer digital. Nyalakan alat. Tekan tombol power atau mode, biasanya selama 2 detik. Pilih satuan pengukur. Tekan tombol set atau unit untuk memilih satuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu teknik pengukuran. Posisi tubuh. Jangan berdiri di depan anemometer agar tidak menghalangi arah angin. Arahkan sensor menghadap baling-baling atau cangkir. Sensor langsung ke arah datanya angin. Posisi stabil. Pegang anemometer di tempat yang terbuka atau angkat tinggi-tinggi di atas kepala untuk hasil yang akurat. Tunggu stabil. Tunggu beberapa detik hingga angka pada layar digital menunjukkan nilai yang stabil atau fluktuasi minimal 1,2,3,4,5. Ketiga yaitu membaca hasil. Layar umumnya menunjukkan 2 data, kecepatan angin, angka utama, dan suhu lingkungan, angka sekunder. Jika menggunakan anemometer kawat panas, untuk kecepatan rendah, pastikan probe tidak menyentuh benda lain saat pengukuran. Yang keempat yaitu perataan setelah penggunaan. Matikan alat dengan menekan tombol mode dan set bersamaan atau tombol power selama 3 detik. Bersihkan alat dari debu dan kain halus. Simpan di tempat yang aman dan kering. Waktu pengukuran dilaksanakan 3 kali dalam sehari, yaitu pagi dari jam 7 sampai jam 8, siang dari jam 12 sampai jam 1, sore dari jam 4.30 sampai jam 5.30. Dan ini data hasil pengukuran selama 7 hari. Pembahasan: berdasarkan data yang diperoleh, kecepatan angin maksimum mencapai 13 meter per detik pada siang hari. Menurut Wijaya 2026, kecepatan angin di atas 10 meter per detik dapat menyebabkan kerusakan mekanis pada tanaman seperti patah batang dan robohnya tanaman yang disebut reba. Angin dengan kecepatan 13 meter per detik termasuk kategori angin kencang yang berbahaya bagi tanaman pertanian, terutama tanaman jagung dan padi yang memiliki batang tinggi. Menurut Pratama 2026, penambahan bawah angin kencang juga meningkatkan laju evaporasi hingga 3 hingga 5 kali lipat dibanding kondisi tanpa angin. Hal ini menyebabkan tanah cepat kering dan tanaman kekurangan air. Oleh karena itu, petani perlu mempertimbangkan pemasangan
windbreak atau penahanan angin seperti pagar tanaman atau jaring untuk melindungi tanaman dari kencangnya angin.